Seorang pria punya kekuasaan untuk menjalankan sebuah bisnis, salah satunya bisnis dalam bidang teknologi. Meski dirinya hampir punya segalanya, namun istrinya yang masih muda ternyata bermain di belakang darinya dengan musisi jalanan. Hingga pada akhirnya pria itu mengetahui apa yang dilakukan istrinya dan terjadi hal-hal yang di luar batas. Film dengan judul Kenzeli yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film ada beberapa orang sedang melakukan meeting bersama pimpinan mereka yang bernama Vladimir. Vladimir selalu menjadi orang pertama untuk menyuarakan pentingnya perubahan teknologi. Dia ingin perusahaannya maju dalam hal teknologi, produknya harus berbeda dan mahal. Selain itu ada anaknya Vladimir yang bernama Dmitri. Sayangnya Dmitri ini tidak sebaik ayahnya dalam bekerja. Kali itu saja Dmitri diminta untuk keluar dari ruangan karena ide-idenya tidak masuk dalam rencana mereka. Vladimir kemana-mana selalu ditemani oleh sekretarisnya. Sementara di sisi lain ada seorang wanita berusia kisaran 40 tahun lebih yang bernama Catherine. Dia ini adalah istrinya Vladimir. Selalu ditinggal sendirian di rumah bersama pembantunya. Namun meski begitu, Vladimir tidak akan pernah melupakan Catherine. Vladimir biasanya akan pulang jam malam, tapi meski begitu, mereka pastilah melakukan begituan. Kehidupan mereka baik-baik saja, meski terkadang Catherine membuat Vladimir kehilangan moodnya. Catherine dulunya adalah pengusaha kaya. Dia meninggalkan itu semua demi Vladimir. Namun, kini untuk mengisi hari-harinya, dia membuka sebuah kelas sastra. Banyak murid-muridnya datang ke rumah untuk belajar langsung dengannya. Tapi tetap saja Catherine merasa kesepian. Lebih banyak waktunya ia buang hanya untuk bersantai duduk di sofa yang empuk sambil minum-minum. Malam itu, Vladimir masih berada di kantor. Dia masih pusing memikirkan pekerjaannya. Dia memanggil salah satu pengawalnya untuk menemaninya di dalam ruangan. Sementara itu, Dmitri dari dulu terlihat ingin dekat dengan sekretaris ayahnya. Tapi sekretarisnya itu terlihat lebih diam dan selalu fokus jika berada di lingkungan kerja. Sekretaris itu masuk ke dalam ruangan Vladimir yang tertidur. Sepertinya Vladimir tidak pulang ke rumah semalam. Lalu, setelah terbangun, Vladimir meminta bantuan pada sekretarisnya itu untuk mengambilkan sampel DNA milik anaknya. Kenapa dia ingin melakukan itu? Vladimir sepertinya tidak yakin kalau Dmitri itu bukanlah anak hasil dari hubungannya dengan mantan istrinya. Vladimir sebelum bersama Catherine pernah bersama seorang wanita yang ia cintai, tapi pada akhirnya mereka berpisah. Apapun yang diminta oleh Vladimir akan dilakukan oleh sekretarisnya yang bernama Nargis. Dia akan mengusahakan bagaimana caranya bisa mendapatkan sampel DNA milik Dmitri. Vladimir kembali pulang dan sudah ditunggu oleh Catherine untuk sarapan. Catherine mempertanyakan dari mana Vladimir semalam, dan tentu saja Vladimir mengatakan kalau dia hanya berada di kantor saja. Vladimir sudah menyiapkan tiket untuk Catherine jalan-jalan ke luar negeri supaya dia tidak bosan di rumah. Catherine akan ditemani seorang suruhan Vladimir. Namun, Vladimir tidak akan membiarkan Catherine begitu saja tanpa pengawasan. Vladimir juga meminta pengawalnya untuk pergi menyusul Catherine lalu menginap di hotel yang sama dengannya. Catherine diajak jalan-jalan oleh orang suruhan Vladimir hingga mereka menuju ke sebuah alun-alun kota, lalu melihat ada sebuah pertunjukan kecil yang dibawa oleh seorang pemuda yang sedang bermain musik. Tampaknya Catherine tertarik dengan cara pemuda itu membawakan lagu. Hingga Catherine mendatanginya dan meminta pemuda itu untuk datang ke sebuah villa yang sudah Catherine pesan. Sementara itu, Vladimir sedang mencoba penemuan barunya, sebuah kacamata VR yang bisa melihat tembus pandang di balik baju. Target pertamanya adalah salah satu asistennya. Menang banyak. Di sisi lain, Nargis mengajak anaknya Vladimir atau Dmitri untuk nongkrong di sebuah kafe. Di sana dia melancarkan aksinya. Nargis tahu kalau Dmitri suka padanya, jadi dia memberikan syarat. Jika mereka ingin terus berhubungan, Dmitri harus memberikan sehelai rambutnya sebagai bentuk tradisi dalam hal percintaan. Sementara itu, Catherine sedang bersama pemuda jalanan itu yang bernama Stepan. Stepan mulai bernyanyi sambil memainkan gitarnya. Stepan juga diajak masuk ke dalam villa dan yang terjadi setelah itu Stepan menang banyak. Ya, sudah tahulah. Sejak kejadian itu, Catherine tidak bisa lepas dan melupakan Stepan. Dia mencoba mendatangi Stepan di trailernya. Di sana ada seorang wanita muda. Catherine mengira kalau wanita muda itu adalah kekasihnya, tapi ternyata dia hanyalah teman dan rekan bermusiknya Stepan.
Stepan mengalami demam, alhasil Catherine mengajaknya untuk ikut dengannya ke hotel untuk beristirahat di tempat yang lebih baik. Ketika sampai di hotel, pengawal Vladimir melihat Catherine bersama Stepan. Dia melaporkan ini pada Vladimir. Kala itu Nargis kembali membawa surat hasil tes DNA dan ternyata benar. Surat itu menunjukkan kalau anaknya yang sekarang ini atau Dimitri bukanlah anak kandungnya. Itu tandanya mantan istrinya pernah bermain di belakang darinya. Lalu, di sini Nargis membuat pengakuan kalau sebenarnya dia menyukai Vladimir. Apapun akan dia lakukan demi dirinya. Sementara itu, Catherine lagi-lagi melanjutkan begituannya dengan Stepan. Mungkin sepertinya dia belum puas. Pengawal Vladimir mencoba memberitahukan ini pada bosnya, namun tidak diangkat. Ternyata, Vladimir sedang bersama Nargis. Apakah itu artinya Vladimir dan Nargis mulai menjalin hubungan yang spesial? Pengawal Vladimir memberikan peringatan pada Stepan untuk menjauh dari Catherine. Catherine adalah istri dari bosnya. Jika Stepan tidak menjauh, bakal ada akibatnya. Namun Stepan memang tidak ingin mendengarkan peringatan tersebut. Pada akhirnya, suatu malam ketika Stepan bersama Catherine sedang makan malam, dia dihajar ketika sedang berada di dalam toilet. Stepan babak belur dan dilarikan ke rumah sakit. Stepan barulah menyadari dirinya dalam bahaya. Dan pada akhirnya, Stepan memutuskan pergi meninggalkan Catherine. Sayangnya, Catherine sudah terlanjur cinta padanya. Beberapa hari kemudian Vladimir bersama Nargis mendatangi Catherine. Namun Catherine tidak berada di hotelnya. Ternyata Catherine sedang bersama Stepan berduaan di pinggir sungai. Vladimir yang melihat itu ingin menghabisi mereka, namun sayangnya dia terkena serangan jantung. Vladimir yang masih selamat, kini dia dirawat oleh Nargis. Sementara Catherine menikah dan tinggal dengan Stepan, memiliki seorang anak yang cantik. Tapi, apakah Catherine tidak melakukan hal yang sama dengan Stepan? Bermain di belakang darinya? Ya, itulah tadi alur cerita film Kensley. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.